Konsep dan fenomena kuantum. Konsep dan fenomena kuantum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada konsep foton, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Pengertian konsep foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton juga dapat diartikan sebagai energi terkuantisasi. Foton berbeda dengan partikel elementer lain seperti elektron dan quark, karena ia tidak bermassa dan dalam ruangan vakum foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton memiliki sifat baik gelombang maupun partikel. Ada beberapa sifat dasar konsep foton. 1. Setiap foton memiliki momentum P sama dengan hV per C, energi E sama dengan hV dan kecepatan C, kecepatan cahaya. 2. Foton bersifat netral secara listrik dan tidak diperbelokkan oleh medan listrik dan magnet. 3. Foton dapat dimusnahkan atau diciptakan ketika radiasi diserap atau dipancarkan. 5. Momentum total dan energi total kekal dalam tumbukan foton partikel. 6. Semua foton cahaya dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu mempunyai energi yang sama. 7. Foton tidak mempunyai massa istirahat. Adapun rumus konsep foton yaitu E sama dengan HF sama dengan HC dibagi lambda. Keterangannya, E yaitu energi foton, H tetapan Planck, F frekuensi gelombang, C kecepatan rambat gelombang, lambda sebagai panjang gelombang. Manfaat konsep foton yaitu 1. Sebagai dubbing film. Dengan bantuan peralatan elektronika, saat itu suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. 2. Foto multiplier tab. Aplikasi paling terpopuler di kalangan akademis adalah tabungan penggandaan. Dengan menggunakan tabungan ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Yang kedua yaitu pengertian efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika permukaan itu dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Elektron yang dipancarkan dengan cara ini biasanya disebut dengan fotoelektron. Sifat dasar efek fotolistrik yaitu untuk menghasilkan elektron foto diperlukan cahaya datang dengan frekuensi di atas frekuensi ambang F0 dan energi kinetik maksimum elektron foto bertambah jika panjang gelombang cahaya yang datang diperkecil. Adapun rumus efek fotolistrik yaitu E Km sama dengan Hf diambil V. Keterangannya, Km sebagai energi kinetik dari elektron, H konstanta Planck, F frekuensi cahaya, V sebagai fungsi kerja logam. Manfaat efek fotolistrik yaitu efek fotolistrik banyak membantu penduaan gelombang partikel di mana sistem fisika seperti foton dalam kasus ini dapat menunjukkan kedua sifat dan kelakuan seperti gelombang dan seperti partikel, sebuah konsep yang banyak digunakan oleh pencipta mekanika kuantum. Yang ketiga yaitu pengertian efek Compton. Efek Compton adalah hasil penurunan energi peningkatan panjang gelombang dari foton yang mungkin merupakan sinar X atau sinar gamma foton. Hamburan Compton adalah hamburan inelastis foton oleh permuatan partikel bebas, biasanya elektron. Bagian dari energi foton ditransfer ke elektron hamburan. Inverse hamburan Compton juga ada dan terjadi ketika dikenakan transfer partikel bagian dari energi untuk foton. Hamburan Compton adalah contoh dari hamburan inelastis karena panjang gelombang cahaya yang terbesar berbeda dari radiasi insiden. Namun asal efeknya dapat dianggap sebagai tabrakan elastis antara foton dan elektron. Jumlah perubahan dalam panjang gelombang ini disebut pergeseran Compton. Meskipun hamburan Compton nuklir ada hamburan Compton biasanya mengacu pada interaksi yang melibatkan hanya elektron dari atom. Rumus efek Compton yaitu delta lambda sama dengan lambda turunan diambil lambda sama dengan H dibagi MC dalam kurung
1 diambil cos tidak 0. Keterangannya yaitu lambda sebagai panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan, lambda turunan panjang gelombang sinar X setelah tumbukan, H cos theta Planck, M massa diam elektron, C kecepatan cahaya, tidak 0 sudut hamburan X terhadap arah semula. Ciri-ciri efek Compton. Jika seberkas sinar X ditembakkan ke sebuah elektron bebas yang diam, sinar X akan mengalami perubahan panjang gelombang di mana panjang gelombang sinar X menjadi lebih besar. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pengertian sinar X. Sinar X adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan gelombang radio. Karena sinar X memiliki energi yang lebih tinggi daripada cahaya tampak, maka sinar X dapat menembus tubuh manusia. Sinar X ini dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom, dan elektron yang berkecepatan tinggi yang ditimbulkan ke permukaan logam. Sifat dasar sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus yang tinggi. Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar dan digunakan dalam proses radiografi. Mempunyai panjang gelombang yang pendek, yaitu 1/10.000 panjang gelombang yang kelihatan. Mempunyai efek fotografi, sinar X dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses di kamar gelap. Mempunyai sifat berionisasi, efek primer sinar X apabila mengenai suatu bahan atau zat akan menimbulkan ionisasi partikel-partikel bahan zat tersebut. Mempunyai efek biologi, sinar X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini digunakan dalam pengobatan radioterapi. Sinar X mempunyai manfaat, yaitu 1. Dalam ilmu kedokteran, sinar X dapat digunakan untuk melihat kondisi tulang, gigi, serta organ tubuh yang lain tanpa melakukan pembedahan langsung pada tubuh pasien, disebut fotorontgen. 2. Dalam perobatan, sinar X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Kaidah ini dikenal sebagai radioterapi. Yang terakhir yaitu dalam perindustrian, dapat digunakan untuk mengetahui cacat logam. Selain mempunyai manfaat, sinar X juga mempunyai bahaya, yaitu paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya agar manfaatnya didapat dengan resiko yang minimal.